senyum manis gigi kelinci. Kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Nice, bagus tau. Nyanyi apa? Aku hari ini bawain LOVE. And nice performance. Hidup gue tiap hari bangun itu, ingat banget satu SMA tiap kali bangun tuh cuma berangan-angan aku akan jadi seorang artis. Kamu performer yang bagus banget. Nah, tapi waktu SMP kelas 3 itu tiba-tiba dapat penglihatan jelas dari Tuhan. Lagi mandi, sampoan, tiba-tiba dapat penglihatan. Jadi kayak lagi merem, tiba-tiba seperti dibawa ke satu panggung besar, terus ada cahaya terang dan dibilang, aku akan membuat kamu jadi berkat lewat panggung. Itu yang Tuhan ngomong. Jadi itu pertama kalinya tuh yakin secara diri sendiri, oh panggilanku nih ternyata di stage. Panggilanku ternyata untuk melakukan sesuatu di atas panggung. Oh, gue udah dapet visi, berarti gue harus kejar itu kan. Berarti gue harus mengusahakan diri gue untuk bisa perform, mengusahakan diri gue untuk punya skill. Itu perlu, penting. Memang, dan gue cobain ajang-ajang pencarian bakat lah. Sempat ada 3 ajang pencarian bakat. Cobain satu-satu, tapi nggak ada yang lolos. Kau dah sungguh, saya tak tahu nak buat apa dengan badan saya. I'm like, yeah, sure, you have my heart. Jadi mengejarnya tuh sampai, kalau gue ya, yang nyatanya ya, gue cuma mau nyanyi, gue cuma mau cobain ajang pencarian bakat, sampai akhirnya hidup gue tiap hari bangun itu, ingat banget satu SMA tiap kali bangun tuh cuma berangan-angan aku akan jadi seorang artis. Hidup di dalam angan-angan, sampai lupa pada apa yang harus dilakukan di depan mata. Nah, itu yang seringkali terjadi pada generasi ini. Mereka hidup seperti di Fata Morgana sampai lupa untuk mengerjakan apa yang ada di tangan mereka. Nah, pada saat itu kan diriku yang ada di tanganku apa? Ya sekolah dengan baik gitu kan, dan juga bukan hanya mengelola skill atau mengelola talenta yang Tuhan kasih, tapi kan yang ada di tangan kita ya firman, renungan, bagaimana hidup berjalan bersama Tuhan, ngandelin Tuhan. Nah, itu miss semuanya. Yang tadinya visi malah jadi ambisi. Nah, itu memang ya itu PR-nya kita ya semua, bahwa ketika kita dapat sebuah mimpi, entah itu dari Tuhan, entah itu yang timbul dalam hati kita, nah kita tuh harus pastikan yang kita kejar tuh bukan mimpinya memang. Yang kita kejar tuh bukan visinya. Karena kalau kita kejar visi ataupun mimpi, jadinya ambisi. Nah, itu kan jadi bahaya. Iya, halo Kong, gimana? Nah, iya, Yesus mau minta dukungan doanya ya. Iya, pasti didukung dalam doa. Tapi di momen itu gue inget kelas 2 SMA, itu udah ajang pencarian bakat ketiga yang gue cobain. Gue lagi cuci tangan, tiba-tiba ada suara ngomong, kamu kemana aja? Itu suara itu yang ngomong di dalam hati gue. Itu yang bikin gue, oh ternyata gue yang lagi hilang nih. Kenapa gue yakin itu suara Tuhan? Karena setelah gue dengar suara itu, gue dibawa ke dalam perenungan Injil. Tiba-tiba yang diingatkan adalah tentang kenapa dia mau mati buat gue. Gitu. Kenapa Tuhan mau mati buat gue. Jadi di situ titik itu identitas gue dipulihkan tuh sama Tuhan. Yang Tuhan sentuh identitas dulu. Tuhan bawa gue merenung, Roh Kudus bawa gue merenung. Karena gue percaya, itu kan yang Yesus bilang ya, bahwa aku akan berikan kepadamu roh penolong, roh yang akan mengingatkanmu dan mengajarkanmu tentang segala sesuatu yang setelah aku ajarkan kepada kamu. Nah, itu gue berasa itu Roh Kudus ngomong dalam hati gue, dan gue dibawa seperti berdiskusi ya. Oke, iya, kenapa ya Tuhan tuh bisa sayang sama aku? Itu yang jadi pertanyaan gue. Ketika suara itu muncul ya, ketika suara itu muncul, kamu kemana aja, yang jadi perenungan gue, kok Tuhan masih mau panggil gue? Kok Tuhan masih mau komunikasi sama gue? Padahal gue udah sibuk ngejar apa yang dia mau kasih, melupakan pribadinya, sibuk sama ambisi. Kok Tuhan masih mau dengan sabar manggil gue balik? Nah, itu yang bikin gue merenung. Dan gue juga jadi merenung, kenapa dia mau mati buat gue? Nah, itu kan jadi sebuah perenungan tentang siapa kita di mata Tuhan kan. Gue jadi merenung, sebenarnya gue tuh siapa di mata Tuhan? Kenapa dia sampai mau mati buat gue? Ya, itu kan yang jadi perenungan kita ya. Karena banyak kita orang Kristen tapi kita lupa karena kita udah sibuk mungkin ya dengan dunia, sibuk dengan pencarian akan penerimaan, ingin dilihat orang. Kita sampai lupa bahwa yang terpenting itu ya bagaimana Tuhan melihat kita. Gitu. Dan itu yang akhirnya jadi sumber bagaimana kita menentukan pilihan hidup, bagaimana kita memilih keputusan gitu kan. Nah, itu gue yang renungin terus sampai gue gak ketemu jawabannya jujur. Dan gue telepon bokap gue tanya, Pak, kenapa Tuhan mau mati? Karena gak masuk akal. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu, dia milih buat mati untuk sesuatu yang ujung-ujungnya tetap masih berjuang juga untuk setia sama dia, yang masih jatuh bangun gitu. Itu kan gak masuk akal ya. Dan waktu gue bilang kayak begitu, bokap gue cuma bilang, karena kamu berharga, karena manusia berharga. Wah, di situ gue langsung hancur.
Tuhan ingetin gue di situ bahwa lu nggak perlu jadi terkenal bro untuk lu dapat diterima sama orang. Lu sadar lu itu udah diterima sama gue gitu. Itu yang Tuhan ngomong dalam hati gue saat itu. Aku tuh udah terima kamu ya. Aku itu mandang kamu berharga. Jadi kamu jangan capein diri kamu dengan semua hal ini. Di titik itulah akhirnya gue memilih untuk Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan sungguh-sungguh. Aku pengen baca firman sungguh-sungguh. Aku pengen doa sungguh-sungguh untuk kenal siapa Tuhan. Oke, kalau Tuhan yang lihat gue banyak gagalnya ini, banyak rusaknya ini, dia pandang gue berharga. Gue mau kenal dia. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Teman-teman, di tengah kelelahannya kalian untuk mengejar semua mimpi dan juga semua kebutuhan yang harus dicukupi, ingat Tuhan Yesus itu udah mati buat kita. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Buktinya dia nggak pernah tinggalin kita. Seringkali kita lupain Tuhan tapi dia nggak lupain kita. Jadi ingat bahwa setiap hari selalu ada kesempatan untuk datang sama Tuhan Yesus, untuk buka hati, untuk minta pertolongannya, untuk bersandar dan mengandalkan Dia. Jadi jangan takut untuk datang sama Tuhan. Datanglah setiap hari dan andalkan Tuhan. Karena hanya di dekat Yesus, kita bisa mengerti bahwa Dia itu cukup. Jadi dalam keseharian kita nggak capek dengan respon-respon yang unpredictable yang dilemparkan kepada kita oleh dunia. Kita justru bisa tetap stand firm, kita justru tetap bisa kuat karena kita sadar Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita. Jadi jangan lupa untuk bangun hubungan sama Tuhan tiap hari.